Ketika mereka menyadari mereka sudah mengalami surplus ekonomi, uang mereka berlebih, disitulah mereka bingung dan mencari cara bagaimana untuk bisa mengelola surplus yang mereka dapatkan ini tanpa memicu ketidakstabilan ekonomi mereka, geng. Ya, di sini kita bisa lihat ya, kekurangan duit ribet, kelebihan duit juga ribet gitu. Ini negara kelebihan duit, tapi mereka bingung. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Halo, geng. Welcome back to Kamar Jerry. Geng, beberapa tahun ini kondisi perekonomian dunia lagi nggak menentu, lagi nggak baik-baik aja. Banyak faktor penyebabnya, mulai dari konflik yang memanas di beberapa daerah dan tentunya melibatkan banyak negara-negara seperti Ukraina dan juga Rusia, sampai juga ke konflik yang terjadi di Timur Tengah. Kondisi ini semakin diperparah ketika Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada pemilu Amerika yang diselenggarakan beberapa waktu lalu, yang mana Donald Trump itu dianggap sebagai sebuah ancaman karena kebijakannya yang nantinya bakal diterapkan itu dinilai banyak merugikan bagi beberapa negara. Hal ini yang membuat banyak negara saat ini sedang mencari cara untuk bisa mengantisipasi ketidakstabilan ekonomi ini, geng. Nah, tapi geng, uniknya nih ya, di saat semua negara di dunia ini sedang struggle dengan kondisi ekonomi, tiba-tiba ada satu negara yang justru tidak merasakan pahitnya ketidakstabilan ekonomi ini. Malahan, negara yang satu ini justru mengalami surplus yang membuat devisa negaranya menjadi meningkat. Jadi di saat negara-negara lain lagi pusing tujuh keliling, negara ini justru semakin untung. Nah, negara tersebut adalah negara Irlandia. Nah, pada tahun ini aja, geng, pertumbuhan ekonomi di Irlandia bisa mencapai 8 miliar USD atau kalau dirupiahkan totalnya bisa mencapai 126 triliun. Dan tentunya ini sebuah berita yang baik karena ada negara yang berhasil survive dari ketidakstabilan ekonomi yang sedang terjadi sekarang di banyak negara. Yang anehnya adalah ketika pemerintahnya tahu kalau Irlandia mengalami surplus, mereka justru khawatir nih karena mereka bingung surplus yang mereka dapatkan ini mau diapakan. Ya karena kalau misalkan sampai uang mereka ini tidak dibelanjakan, maka Irlandia bisa mengalami inflasi yang disebabkan karena banyaknya uang yang beredar di negara tersebut. Nah, negara lain sedang memikirkan cara bagaimana bisa meningkatkan devisa, mendapatkan banyak uang, tapi justru Irlandia itu sedang memikirkan cara bagaimana agar bisa menghabiskan uang mereka yang kelebihan ini. Jadi, negara lain lagi pusing nyari duit, mereka justru pusing cara ngabisin duit. Jadi udah terlalu banyak duit mereka. Nah, di video kali ini gue bakal membahas tentang bagaimana kondisi Irlandia ini, geng. Kok bisa negara mereka itu sampai surplus, kelebihan uang, dan apa yang dilakukan oleh pemerintahnya agar bisa membuat negaranya mendapatkan surplus sebanyak ini. Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Nah, memang agak terdengar sedikit unik tentang negara Irlandia ini. Negara yang sedang kelebihan uang dan bingung mencari cara untuk bisa menghabiskan uang mereka. Nah, sekarang untuk pembahasan pertama, kita masuk ke dalam pembahasan sistem ekonomi Irlandia. Apa sih yang membuat mereka bisa seberhasil ini? Jadi, geng, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai faktor kenapa Irlandia mendapatkan surplus yang begitu besar, nah kita bahas dulu nih mengenai sistem ekonomi yang dimiliki oleh negara ini dan hal apa aja nih yang menggerakkan perekonomian di negara tersebut. Jadi, geng, sebenarnya ada dua negara Irlandia atau Ireland ini. Ada yang Northern Ireland dan ada juga Republic of Ireland. Nah, bedanya tuh apa? Bedanya, Northern Ireland ini masuk ke dalam Britania Raya atau United Kingdom. Nah, sementara Republic of Ireland itu tidak masuk ke bagian UK atau tidak masuk ke dalam bagian Britania Raya. Nah, Irlandia yang akan kita bahas kali ini adalah Republic of Ireland-nya, yang mana ini berbeda dengan Northern Ireland tadi. Nah, jadi jangan sampai ketukar ya, geng. Irlandia itu memiliki sistem ekonomi campuran di mana pemerintah dan pihak swastanya sama-sama memiliki peran penting dalam mengatur dan menjalankan kegiatan ekonomi di negara tersebut. Dan sebagai sebuah negara maju yang biasanya berfokus pada sektor manufaktur, Irlandia ini masih mempertahankan sektor pertaniannya juga, geng. Nah, sebagian
sebagian besar lahan pertanian yang ada di Irlandia itu digunakan sebagai padang rumput untuk menanam jerami. Dan sebagian besar tanah pertanian di sana merupakan milik keluarga dan hanya sebagian kecil aja yang bekerja di pertanian milik perusahaan atau pabrik. Jadi kalau misalkan kalian melihat nih, ada sawah atau lahan perkebunan yang lapang gitu ya, yang gede banget. Kalau di negara kita kan di Indonesia itu biasanya punya PT atau punya perusahaan. Tapi kalau di Irlandia itu enggak. Bisa aja itu adalah punya satu keluarga. Dan sebagian besar dari komoditas pertanian dan peternakan di sana itu berupa hasil ternak seperti daging dan juga susu. Nah kemudian komoditas lain dari pertanian mereka yang gak kalah pentingnya adalah sereal, telur, wool, dan juga tanaman umbi-umbian. Kalau kita mundur ke tahun 1992 geng, ketika negara Irlandia ini merdeka, negara tersebut itu nggak punya banyak hutan karena wilayah hutannya hanya 1% dari luas wilayah Irlandia. Nah tapi pemerintah mereka melakukan penanaman kembali sejak Perang Dunia Kedua yang meningkatkan luas wilayah dari hutan hampir 8 kali lipat. Nah beda banget sama negara kita ya. Kita dari lahir dari nenek moyang kita dulu hutannya sudah banyak, hutannya sudah lebat tapi malah ditebang. Nah di Irlandia mereka nggak punya hutan lebat, mereka nggak punya hutan yang luas, tetapi justru mereka menanam sendiri. Jadi hutannya mereka buat sendiri. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, pemerintah mereka menanam pohon sampai menjadi hutan. Yang tadinya hanya 1% luas wilayah hutan yang ada di Irlandia, nah sekarang hampir 8 kali lipatnya, alias meningkat sebanyak 8%. Upaya penghijauan kembali ini juga nggak hanya dilakukan oleh pemerintah mereka aja geng, tapi juga oleh para pihak swasta yang pada akhir abad ke-20 dan berlanjut ketika pemerintah mereka membentuk sebuah perusahaan pada tahun 1988 untuk mengelola kehutanan komersial di Irlandia. Terus nggak berhenti sampai di situ, industri perikanan juga dikembangkan oleh pemerintah mereka dan pihak swasta di sana sejak pertengahan abad ke-20. Dan walaupun sektor-sektor alamnya seperti pertanian, hutan, dan lautnya tergolong produktif, tapi Irlandia ini tidak memiliki banyak sumber daya mineral. Nah, negara ini pernah mengembangkan perak, timah, seng, dan gipsum, namun tetap aja Irlandia masih bergantung pada impor untuk kebutuhan energi tersebut. Jadi penghasilan mereka untuk barang-barang tambang kayak gitu nggak besar. Nah dulu pernah geng, pada awal tahun 1980-an, sumur gas alam lepas pantai mereka itu mulai berproduksi di Laut Celtic di sisi selatan dari County Cork. Nah tapi semakin lama, cadangannya yang ada di sana itu mulai habis dan menipis. Yang mana akhirnya cadangan tersebut mulai digantikan oleh jaringan pipa yang berasal dari Inggris pada tahun 1990-an. Dan selama beratus-ratus tahun, bahan bakar utama bagi para penduduk pedesaan di Irlandia itu hanya bergantung dengan gambut. Nah, hampir semua rumah terhubung ke jaringan listrik nasional yang sebagiannya bergantung pada pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik yang berasal dari pembakaran gambut. Sejak abad ke-20, sebagian besar dari penggunaan gambut itu sudah digantikan dengan gas alam dan impor batu bara, serta juga impor minyak. Nah lalu, sebenarnya masih ada potensi Irlandia untuk mengeksplorasi gas alam mereka yang berada di lepas pantai Irlandia. Nah tapi mereka lebih memilih untuk memfokuskan inovasi mereka untuk mengembangkan energi angin dan gelombang. Jadi mereka nggak mau merusak alamnya dengan bahan bakar fosil. Ya kita bisa lihat ya, banyak negara-negara yang mulai berpolusi, mulai nggak sehat udaranya gitu kan. Nah itu semua dikarenakan negara tersebut mengkonsumsi atau memakai minyak bumi fosil terlalu banyak. Salah satunya India, terus negara kita Indonesia, dan beberapa negara-negara lain yang cukup konsumtif menggunakan bahan bakar fosil. Ya seperti Pertamax, Pertalite, nah itu bahan bakar fosil geng. Di bulan Juli 2009, Irlandia ini mencetak rekor nasional untuk produksi energi dari angin yang bisa menghasilkan 999 megawatt, yang mana ini cukup untuk bisa menyalakan listrik lebih dari 650.000 rumah atau sekitar sepertiga dari kebutuhan energi harian masyarakat Irlandia. Wah, jadi bisa dibilang tuh cukup hemat ya, hanya pakai tenaga angin. Nah terus geng, sementara itu untuk industri manufaktur di Irlandia, sejak Perang Dunia Kedua dan setelahnya, Irlandia ini menerapkan kebijakan manufaktur yang baik bagi industri yang ada di sana. Tarif dan kuota yang tinggi itu melindungi industri yang baru berkembang di sana, yang kemudian berkontribusi dalam memberikan lapangan kerja serta membantu untuk memasok pasar dalam negeri. Nah meskipun begitu, di Irlandia ini masih memiliki sedikit potensi untuk komoditi ekspornya geng. Ya mereka tuh ibaratnya ya, membuat sesuatu paling tidak itu cukup
cukup untuk memenuhi kebutuhan negara mereka. Jadi negara mereka ini nggak terlalu memikirkan keuntungan yang mereka dapat dari hasil ekspor atau menjual hasil bumi mereka, menjual sumber daya alam mereka kepada luar. Kan kebanyakan negara-negara nih, misalkan punya padi, punya kelapa, punya cengkeh gitu ya, itu biasanya kan lebih memilih untuk menjual semua produk itu ke luar negeri terus mendapatkan keuntungan. Nah, kalau di Irlandia, mereka lebih memfokuskan untuk kebutuhan dalam negeri mereka dulu. Baru mereka sisanya nih ya, komoditinya baru diekspor. Jadi nggak terlalu fokus mereka dengan komoditi ekspor tersebut. Ya dengan begitu, masyarakatnya tetap kenyang, nggak ada yang kelaparan gitu. Nah, terus geng, singkat cerita, pada pertengahan tahun 1950-an dan seterusnya, pemerintah Irlandia menerapkan sebuah kebijakan untuk mengembangkan industri dengan cara meringankan pajak, terus hibah keuangan, dan insentif-insentif lainnya. Masya Allah, enak banget ya. Ringan pajaknya, ada hibah keuangan alias bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu gitu ya, dan masih banyak insentif lain dari pemerintahnya. Hal tersebut dilakukan untuk bertujuan demi mendorong industri-industri yang ada agar bisa meningkatkan daya saing mereka dan mencari pasar di luar negeri, serta menarik perusahaan-perusahaan manufaktur baru baik milik asing ataupun milik Irlandia sendiri. Nah, jadi pemerintah di sana bisa dikatakan itu meringankan beban para pengusahanya supaya para pengusaha di sana bisa bersaing secara sehat, bisa hanya memfokuskan pada kreativitas mereka. Jadi mereka nggak perlu memikirkan pajak yang mahal, nggak perlu memikirkan izin-izin dari pemerintahnya yang ribet. Pokoknya semua dilancarkan, dimudahkan oleh pemerintahnya. Dan kebijakan ini ternyata membawa dampak yang sangat positif dan baik bagi Irlandia. Ini bisa terlihat ketika akhir abad ke-20, sebagian besar tenaga kerja di pekerjaan di bidang manufaktur itu bisa menyumbang sebagian besar dari total pendapatan ekspor Irlandia dibandingkan di bidang pertanian dan sektor industri. Dan untuk menjalin perdagangan, Irlandia ini memiliki mitra dagang dari beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan juga Inggris Raya, yang mana kedua negara ini adalah mitra dagang utama bagi Irlandia. Selain dua negara tersebut, ada lagi negara lain yang juga menjadi mitra dagang mereka, yaitu Jerman, Prancis, Belgia, Cina, serta Swiss. Berbagai macam produk Irlandia yang berasal dari berbagai manufaktur itu diekspor, termasuk diantaranya ada mesin dan juga peralatan listrik, terus ada makanan olahan, produk kimia, pakaian atau tekstil, serta minuman. Irlandia sendiri menjadi salah satu negara pengekspor software komputer paling terkemuka di dunia ini. Nah, terus timbul pertanyaan, bagaimana dengan para pekerjanya? Para pekerja di Irlandia, apakah mereka sejahtera? Nah, menurut informasi yang gue dapatkan dari Britannica, semua pekerja di Irlandia masuk ke dalam serikat pekerja dan hampir semua dari serikat pekerja ini terafiliasi dengan Irish Congress of Trade Unions atau disingkat dengan ICTU. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan Kongres Serikat Buruh Irlandia. Nah, tapi buruh di sana tuh bukan tipikal yang sengsara ya. Buruh-buruhnya itu malah sejahtera di sana. Dan jumlah buruh di Irlandia itu cukup tinggi, geng. Yang mana sekitar sepertiga dari total tenaga kerja. Dan dibandingkan dengan negara-negara industri lain, Irlandia ini memiliki tarif pajak penghasilan perusahaan dan individu yang relatif rendah. Namun sebagai gantinya, Irlandia menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN dan dibebankan kepada sebagian besar barang dan jasa. Ya cukup fair gitu ya. Oke, dari sini kalian udah bisa ngelihat ya bagaimana ya kehidupan di Irlandia itu sangat sehat gitu ya. Dan semuanya ini ya berawal dari pemerintahannya yang sehat. Nah, sekarang kita akan masuk nih geng ke dalam pembahasan atau inti dari topik kali ini, yaitu surplus pendapatan di Irlandia dan faktor-faktornya yang membuat pertumbuhan ekonomi di Irlandia sangat cepat sampai mereka jadi bingung bagaimana harus menghabiskan uang. Pertumbuhan ekonomi di Irlandia itu sudah bisa dilihat dari tahun lalu, geng. Berdasarkan Gross National Income atau GNI, atau dengan kata lain, pendapatan nasional bruto yang meningkat sebesar 5% di negara tersebut. Biasanya untuk melihat pertumbuhan ekonomi, negara-negara itu menggunakan produk domestik bruto atau PDB sebagai acuan mereka, namun di Irlandia mereka menggunakan GNI atau GNI. Karena di negara tersebut banyak perusahaan-perusahaan multinasional sehingga mengalami perubahan
perubahan dalam sistem perekonomian yang mana gak sama dengan kondisi yang ada di negara lain. Jadi GNI ini sendiri sudah digunakan di Irlandia sejak tahun 2017 dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang perekonomian di Irlandia tersebut. Pertumbuhan perekonomian di Irlandia di tahun lalu itu berkaitan dengan pengurangan laba ditahan dari beberapa perusahaan yang berpusat di Irlandia dan membuat penyesuaian untuk beberapa aset milik asing yang berlokasi di Irlandia. Nah, namun kalau dilihat dari PDB-nya, Irlandia ini mengalami penurunan sebesar 5,5% karena berkurangnya ekspor barang yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Dan pasar tenaga kerja di Irlandia sudah mapan selama setahun terakhir dengan mampu mengurangi pengangguran hingga mencapai rekor terendah. Nah, jadi di sana tuh nggak ada tuh kaum-kaum rebahan yang bingung besok mau ngapain atau justru gabung-gabung ke ormas, malak-malakin toko orang. Nggak ada tuh di sana. Karena di sana penganggurannya sangat rendah. Semuanya punya pekerjaan. Dan menurut Menteri Keuangan di Irlandia yang bernama Jack Chambers, di Irlandia ini sudah mengalami pertumbuhan yang kuat dalam ekonomi domestik. Meskipun nggak bisa dipungkiri kalau Irlandia itu bersikeras untuk bisa menekan inflasi yang signifikan. Tapi dengan adanya orang-orang yang masih membelanjakan uangnya, itu bisa membuat pertumbuhan ekonomi domestik di negara mereka. Peningkatan ekonomi di Irlandia ini, geng, terus terjadi dan berlanjut sampai tahun ini. Di tahun 2024 mereka tuh masih sejahtera banget dan negara tersebut mendapatkan surplus anggaran hampir 8 miliar USD atau setara dengan 126 triliun rupiah pada tahun ini. Uang 126 triliun itu sampai bingung mereka tuh mau buat apa lagi, mau dihabisin kemana. Dan jumlah ini meningkat 5 kali lebih cepat dari apa yang diharapkan pada tahun 2023. Seperti yang gue katakan di awal, Irlandia ini mengalami surplus ketika semua negara sedang berusaha untuk bisa menyelamatkan negara mereka dari krisis ekonomi. Orang-orang lagi bingung, mereka malah untung. Dan gak terkecuali di negara Eropa, geng. Karena saat ini Inggris dan Prancis sedang berupaya untuk menangani kenaikan pajak yang ekstrim. Tapi Irlandia justru pajaknya diturunkan. Dan 2 bulan yang lalu aja, yaitu bulan September tahun 2024, Irlandia ini sudah berusaha untuk menolak putusan pengadilan Eropa yang memutuskan agar perusahaan Apple membayar pajak terutang mereka ke Irlandia selama 15-20 tahun senilai 14 miliar USD atau setara dengan 200 triliun rupiah ditambah dengan bunga sebesar 17 triliun rupiah. Ditolak loh sama Irlandia. Kebayangkan tuh, mereka mau nerima duit, ya kan? Duit dari perusahaan Apple yang masih ngutang sama mereka. Besarnya itu 200 triliun tambah 17 triliun. Itu aja ditolak sama mereka. Nggak usah dulu deh, ntar aja. Dan denda tersebut setara dengan 4,8% dari pendapatan nasional di Irlandia. Di Indonesia aja nih ya, pemerintah kita maunya Apple itu bisa berinvestasi dan mengecam ketika Apple minta tax holiday selama 50 tahun. Ya kan? Pokoknya harus bayar lah. Pokoknya Apple kalau mau jualan di negara kita harus bayar pajak gitu. Nah, ini di Irlandia justru pajak Apple itu ditolak. Padahal ini sudah dikeluarkan oleh pengadilan Eropa dan mereka memang sudah dapat haknya gitu. Irlandia memang harus mendapatkan haknya dan Apple harus membayar itu. Tapi ditolak sama Irlandia. Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, memang agak terdengar sedikit membingungkan. Kok ada gitu pihak yang menolak duit gitu kan? Nah, namun keputusan Irlandia yang menolak pajak Apple ini dianggap oleh negara-negara lain seolah-olah Irlandia ini kayak memihak kepada Apple dan bertentangan dengan pengadilan Eropa. Namun sebenarnya pemerintah Irlandia beralasan kalau Apple tidak melakukan kesalahan apapun kepada Irlandia sehingga Apple nggak perlu untuk membayar pajak kepada mereka. Nah, tapi kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di Irlandia, penolakan Irlandia ini justru terjadi karena memang sesuatu yang sangat masuk akal. Nah, jadi penjelasannya adalah karena mereka ini kan sudah surplus banyak di pendapatan mereka. Duitnya sudah berlebih dan berhambur-hamburan. Ya buat apa lagi mereka pajak dari Apple? Gunanya apa? Dan menurut laporan dari The Economist yang gua kutip dari Kompas nih ya, perekonomian Irlandia itu berjalan dengan sangat baik, geng. Pendapatan nasional brutonya diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,9% di tahun ini dan 2,7% pada tahun depan. Lalu jumlah pengangguran di Irlandia sudah sangat kecil, hanya sebesar 4,3%. Dan inflasi di negara tersebut turun sampai di bawah 2%. Tanpa mendapatkan pajak dari Apple dan denda dari Apple juga, keuangan dari Irlandia ini sudah sangat baik dan berlebih karena surplus yang mencapai 7,5% dari pendapatan nasional di tahun 2024 dan 2,9% prediksinya pada tahun 2025 nanti. Nah, jadi mereka justru bingung kalau misalkan mereka dapat lagi uang pajak dari Apple, mau dikemanakan uang tersebut. Nah, gara-gara hal ini, banyak negara di dunia ini
yang mempertanyakan apa yang dilakukan oleh pemerintah mereka sampai bisa seperti itu. Jadi geng, menurut David McWilliams yang menjadi ekonom Irlandia, kondisi perekonomian Irlandia ini bisa kayak gini sekarang karena kebijakan yang sudah diterapkan selama 20-30 tahun yang lalu. Nah, jadi ini bukan kebijakan yang singkat. Kalau mungkin kalian akan membandingkan dengan negara kita, ya jauh banget gitu ya. Kita masa presidennya aja 5 tahun. Berarti kalau misalkan menunggu 30 tahun, harus 6 kali ganti presiden, dan itu juga kebijakannya harus berlanjut terus, bukan berganti-ganti. Nah, 30 tahun mereka menerapkan kebijakan ini. Lalu geng, Irlandia juga menjadi pilihan bagi perusahaan multinasional dari Amerika Serikat untuk bisa mendirikan perusahaan mereka di sana karena tarif pajak yang diterapkan itu lebih rendah di Irlandia. Dan seperti yang gue katakan sebelumnya, pajak ini sudah diberlakukan di Irlandia sejak tahun 1950-an. Bahkan nih geng ya, ketika tunjangan kesejahteraan di Irlandia dipotong dan pajak lainnya meningkat selama krisis euro di awal tahun 2010-an, pajak perusahaan di negara tersebut masih sebesar 12,5%. Jadi belum gede-gede banget. Nah, walaupun terlihat kontroversial dan seperti tidak berpihak pada rakyat pada saat itu, tetapi kebijakan ini membuahkan hasil dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015 saja, penerimaan pajak perusahaan itu mencapai 7 miliar euro atau setara dengan 119,6 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2023, jumlahnya naik menjadi 24 miliar euro atau setara dengan 410,1 triliun rupiah. Dan jumlah ini diperkirakan akan mencapai 30 miliar euro atau setara dengan 512,6 triliun rupiah per tahunnya pada akhir tahun 2020-an. Dengan tarif pajak yang rendah kayak gini, akhirnya membuat banyak perusahaan besar seperti Apple, Google, dan Meta memilih Irlandia sebagai basis utama mereka di Eropa. Namun hal ini juga membuat ketergantungan untuk beberapa perusahaan besar yang membuat basis pajak Irlandia menjadi sempit, geng. Nah, pemerintah Irlandia itu sadar kalau kebijakan pajak mereka untuk perusahaan terbilang cukup kecil, sehingga pada tahun 2021 negara tersebut memutuskan untuk menaikkan sedikit tarif pajak perusahaan. Ya, naiknya juga nggak tinggi-tinggi banget. Berlanjut pada tahun 2022, hanya 10 perusahaan yang menyumbang 3/5 dari penerimaan pajak perusahaan. Surplus yang dialami oleh Irlandia ini tentunya menjadi sebuah berita yang menyenangkan bagi negara tersebut. Namun kesenangan mereka terhadap surplus ini juga menjadi sebuah pertanda buruk lain yang nggak kalah seriusnya, yaitu ketika mereka menyadari mereka sudah mengalami surplus ekonomi, uang mereka berlebih, disitulah mereka bingung dan mencari cara bagaimana untuk bisa mengelola surplus yang mereka dapatkan ini tanpa memicu ketidakstabilan ekonomi mereka, geng. Ya, di sini kita bisa lihat ya, kekurangan duit ribet, kelebihan duit juga ribet gitu. Ini negara kelebihan duit tapi mereka bingung. Nah, lagi-lagi hal seperti ini sangat berbeda dengan negara lain yang sedang berusaha untuk bisa menyeimbangkan anggaran mereka. Namun Irlandia harus bisa menemukan cara agar dapat memanfaatkan surplus keuangan mereka dengan baik dan benar. Mereka banyak duit tapi mereka takut menghabiskan uang tersebut untuk hal-hal yang salah. Nah, mengapa mereka justru khawatir akan surplus tersebut? Bukankah menyenangkan punya banyak uang gitu kan? Jadi, menurut pakar ekonomi mereka, yaitu yang bernama David tadi, surplus yang besar ditambah dengan pajak yang diberikan oleh Apple kepada Irlandia itu bisa memicu terjadinya inflasi. Misalkan ya, Irlandia tetap memutuskan untuk tidak mengambil uang dari Apple. Tetap aja, itu nggak menutup kemungkinan kalau Irlandia juga akan terkena inflasi. Nah, David ini menyarankan sebagian dari surplus tersebut harus dialokasikan untuk memperbaiki kemacetan transportasi, infrastruktur, atau perumahan karena selama ini harga rumah di Irlandia ya tergolong cukup tinggi. Begitu juga dengan transportasi publik yang masih sangat sedikit untuk sebuah negara maju. Krisis perumahan menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh Irlandia karena tingginya tunawisma di Irlandia yang pada bulan Juni tahun 2023 angkanya mencapai 12.600 orang. Nah, angka 12.600 orang itu termasuk angka tinggi ya untuk tunawisma, atau bahasa kasarnya ya kalau di Indonesia tuh gembel lah. Tapi gembel di sana berbeda dengan di sini, geng. Di sana itu orang-orangnya mendapatkan santunan sosial dari pemerintahnya. Ya, namanya juga negara maju gitu. Kalau kita di sini kan justru orang-orang tunawisma itu minta-minta, ngemis, atau bahkan terkadang ada yang melakukan tindakan kriminal. Nah, berbeda dengan di sana. Dan kebanyakan tunawisma atau gembel-gembel di sana itu bukan orang Irlandia asli. Kebanyakan adalah imigran yang memang tidak punya identitas dan tidak punya rumah tanah keluarga di sana. Not only the homeless, so we will help like from young children in hostels and people sleeping on the streets and stuff. Like the homeless, they wouldn't get a lot of meat and like they like it kind of fills up their bellies and stuff as well.
Nah lalu geng, sedikitnya perumahan yang ada di Irlandia juga menyebabkan harga sewa properti di Irlandia semakin tinggi. Salah satu contohnya, satu kamar tidur di Dublin, ibu kota Irlandia, yang harganya itu mencapai 1.800 euro atau setara 30 juta rupiah per bulan. Mahal banget. Dan itulah yang disarankan oleh si David tadi, menjadi sebuah kekhawatiran di negara tersebut. Alangkah baiknya surplus ekonomi dan kelebihan uang yang mereka miliki sekarang ya dialokasikan untuk hal tersebut. Lalu geng, apa cara yang dilakukan oleh pemerintah Irlandia untuk mengatasi masalah ini? Menurut informasi dari BBC nih ya, pemerintah Irlandia sudah mengetahui kalau keuntungan atau surplus ini suatu hari nanti akan berakhir. Oleh karena itu, pemerintah mulai membuat dana kekayaan negara yang akan mereka investasikan sebagian dari hasil pajak tersebut. Nah, cara seperti ini mirip dengan yang dilakukan oleh negara Norwegia ketika mereka mengelola pendapatan minyak dari laut utara mereka. Ada dua dana yang terpisah yang sedang dibuat dengan harapan pada tahun 2040 total dari nilai kedua dana tersebut bisa mencapai 100 miliar euro atau setara dengan 1,7 kuadriliun rupiah. Pemerintah Irlandia juga memberikan ruang untuk hadiah dalam rangka pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Nah, di anggaran terbaru ini, rumah tangga di Irlandia akan menerima kredit energi sebesar 250 euro atau sekitar 4 juta rupiah pada musim dingin tahun ini. Nah, terus ada lagi tunjangan anak juga dinaikkan dan ambang dari batas pajak penghasilan juga dinaikkan. Sementara investasi publik dalam infrastruktur ditingkatkan sebesar 3 miliar euro atau setara 51 triliun rupiah. Nah, dari sini kita bisa lihat ya geng, negara kalau udah kebanyakan duit enak banget gitu mengalokasikannya. Bagi-baginya tuh enak, dan itu juga mereka masih kelebihan uangnya sampai bingung harus menghabiskannya kemana lagi. Nah, karena itu tadi, kalau tidak segera dialokasikan atau dihabiskan itu uang, nantinya bakal terjadi ancaman inflasi. Dan di Irlandia sendiri nggak cuma menghadapi ancaman inflasi aja karena banyaknya surplus yang mereka dapatkan. Nah, tetapi perekonomian di Irlandia ikut terancam karena Donald Trump yang terpilih sebagai presiden Amerika. Nah, kok bisa begitu? Jawabannya adalah sebab Donald Trump berencana ingin mengenakan tarif hingga 20% untuk barang-barang dari negara Uni Eropa yang mana ini termasuk kepada Irlandia. Dan saat ini Irlandia memiliki surplus perdagangan dengan Amerika yang mencapai rekor sekitar 35 miliar euro atau setara dengan 587 triliun rupiah. Hal ini tentunya sangat berdampak bagi perekonomian Irlandia. Karena menurut Dan O'Brien selaku ekonom Irlandia, Irlandia ini sangat bergantung terhadap integrasi perdagangan dengan Amerika Serikat. Bahkan menjadi fondasi bagi perekonomian mereka karena dengan banyaknya perusahaan Amerika yang berada di Irlandia. Jadi banyak banget tuh perusahaan-perusahaan Amerika yang pusatnya di Irlandia, geng. Dan negara tersebut bisa membuka banyak lapangan pekerjaan yang mempekerjakan ratusan ribu orang dan memproduksi barang untuk dijual ke Amerika Serikat. Kalau Irlandia harus membayarkan pajak yang besar kepada Amerika, tentunya hal ini menjadi kebijakan yang sangat merugikan bagi Irlandia itu sendiri. Perdana Menteri Irlandia, yaitu Simon Harris, itu mengatakan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden untuk kedua kalinya di Amerika Serikat ini jelas dipandang sebagai sebuah ancaman bagi Irlandia. Karena kalau sampai 3 perusahaan Amerika angkat kaki dari Irlandia, negara tersebut bisa kehilangan pajak perusahaan sebesar 10 miliar euro atau setara dengan 167 triliun rupiah. Nah, jadi terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat ini merupakan salah satu kabar buruk bagi Irlandia. Itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai surplus yang terjadi di Irlandia yang membawa kekhawatiran bagi negara tersebut karena ancaman inflasi yang akan mereka hadapi. Kalau mereka tidak bisa menghabiskan uang dari surplus itu, ya bisa-bisa negara mereka chaos. Gokil banget ya. Gimana nih geng menurut kalian pembahasan kita tentang surplus Irlandia ini? Silakan tinggalkan opini kalian di kolom komentar.